Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kita menyambung pembacaan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 landasan yang utama untuk diketahui oleh setiap muslim. Kita sudah sampai pada ucapan penulis. Qala rahimahullah, wa ma'na ya'buduna yuwahhiduna. Makna ucapan ya'buduna, mereka beribadah. Yuwahhiduna, mereka mentauhidkan Allah dalam ibadah. Mengesahkan Allah dalam ibadah. Ini satu bentuk yang Allah Subhanahu wa taala itu inginkan, yaitu mengesahkan Allah dalam setiap peribadahan kepadanya. Wa 'adzam ma amara Allah bihi at-tauhida, dan yang paling besar apa yang Allah telah perintahkan dengannya, yaitu kepada tauhid, mengesahkan Allah. Wahwa, yaitu maksudnya ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah di dalam peribadahan. Ini yang kadang kurang ditekankan ya. Artinya kita harus beribadah kepada Allah. Kebanyakan orang berbicara demikian, tapi terkadang kita kurang menekankan kalimat ini. Harusnya ditekankan, bagus. Karena orang akan mengetahui makna ini. Ya, kita harus beribadah kepada Allah. Betul. Tapi ingat, maksudnya adalah engkau mentauhidkan Allah di dalam ibadah itu. Itu penting. Maksud daripada beribadah itu adalah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam ibadah itu. Itu penting. Nah, kalau ini nggak ditekankan, kadang orang itu beribadah pada Allah, ya segala macam campur aduk di situ dalam niatnya. Karena lupa ini, ketika sholat ya campur aduk dengan niatnya bukan karena Allah. Ini penting ya untuk ditekankan agar manusia itu mengetahui apa maksud dari kalimat ibadah. Kemudian masih dalam ucapan beliau rahimahullah, penulis, kita belum sampai kepada penjelasan karena di sini belum disebutkan penjelasan dari Syekh Utsaimin, tapi kita langsung membaca apa yang disebutkan dalam tulisan ini. Wa ma'na ya'buduna yuwahhiduna. Makna dari mereka beribadah kepada Allah artinya mereka mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Yakni at-tauhid min ma'nal ibadah, yaitu tauhid dari makna ibadah itu sendiri. Wa illa faqad sabaqa laka ma'nal ibadah, dan kecuali telah berlalu pada engkau makna dari al-ibadah itu. Ala wa ala ayyi syai'in tutlaq, dan atas sesuatu yang manapun dimutlakan ibadah itu. Wa annaha a'ammu min mujarradi tauhid. Sedangkan ketika ibadah itu dimutlakan, maka dia lebih umum dari semata-mata apa? Mentauhidkan Allah saja. Artinya lebih umum di situ, artinya maunya kullu ismin. Ya, setiap nama ya yang diapakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa nama yang mencakup ya dari apa-apa yang mendatangkan ridha Allah dan apa yang Allah cintai, baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang tampak maupun yang tidak tampak. Nah, itu makna ibadah secara umum.
Wa'lam annal ibadah naw'an. Dan ketahuilah bahwa ibadah itu dua jenis. Ini penting untuk diketahui jenis apa? Ibadatun kauniyatun, ibadah berupa kauniyah. Wahia al-khudu' li amrillahi ta'ala al-kauni. Yaitu ketundukan kepada perintah Allah secara alamiah, kauni. Wa hadhihi syamilatun li jami'il khalqi. La yakhruju anha ahadun. Dan ini mencakup kepada seluruh makhluk yang tidak keluar dari makna ibadah ini seorang pun. Jadi seluruh makhluk ini hamba Allah. Maksudnya hamba dalam bentuk kauniyah. Dalilnya tentunya ada. Liqauli ta'ala, Allah berfirman, in kullu man fis samawati wal ard illa ati rahman abada. Ya. Dalam surat Maryam 93. Tidaklah seluruh apa yang ada di langit dan di bumi kecuali datang kepada rahmannya dalam kondisi sebagai seorang hamba. Hamba, itu makna secara kauniyah. Karena memang seluruh alam ini tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahiya syamilatun lil mu'min wal kafir wal barri wal fajir. Itu mencakup kepada orang yang beriman, orang yang kafir, orang yang baik maupun orang yang fajir, yang berbuat dosa. Ya, cakup semuanya. Wasani, yang kedua, ibadatun syar'iyyatun, ibadah secara syar'iyyah. Wahia al-khudu' li amrillah ta'ala asy-syar'i. Ketundukan kepada perintah Allah secara syariat. Wahadihi khassatun biman ata Allah Ta'ala. Ini khusus kepada orang yang taat kepada Allah saja. Wa atsba'a ma ja'at bihi ar-rasul misla qaulihi ta'ala, dan mengikuti apa yang datang dengannya ar-rasul SAW. Sebagaimana Allah berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih yang mereka berjalan di atas bumi dengan keadaan tunduk, haunan. Baik. Ini bermakna khusus ya, hamba-hamba Allah yang mereka berjalan di muka bumi dalam kondisi apa? Tunduk, ya, tidak sombong. Fa'nau al-awwal, maka jenis yang pertama, ibadatun kauniyah, yaitu la yuhmad alaihi al-insan. Tidak dipuji atasnya manusia. Li'annahu bi ghairi fi'lihi. Karena itu bukan perbuatannya. Lakin qad yuhmad ala ma yahsulu minhu min syukri inda raha. Akan tetapi terkadang dipuji perbuatan manusia itu atas apa yang terhasilkan darinya dari bentuk kesyukuran ketika dia dalam kondisi nyaman, enak. Wasabrun 'alal bala bi khilafin nau'i tsani fa innahu yuhmad alaih. Dan sabar terhadap malapetaka atau bencana yang berbeda dengan jenis yang kedua, karena sungguhnya dia dipuji atasnya karena bersabar tadi. Iya. Ini apa yang disebutkan oleh Syekh penulis rahimahullah ta'ala. Kemudian kita akan membaca keterangan dari Syekh Muhammad Utsaimin biar lebih jelas. Qala Allama Ibnu Utsaimin, berkata Al-Allama seorang alim Ibnu Utsaimin rahimahullah, at-tauhid lugatan secara bahasa, masdar sumbernya dari kalimat wahhada yuwahhidu, tauhidan. Wahhada yuwahhidu tauhidan. Jadi wahhada fi'il madhi,
yuwahhidu fi'il mudhari', kemudian tauhidan itu masdarnya. Baik. Maksudnya ja'ala syai'a wahidan, menjadikan sesuatu itu satu. Wa hadza la yatahaqqaqu illa binafyin wa isbatin. Ini tidak akan terrealisasi, kalimat tauhid ini tidak akan terrealisasi kecuali dengan adanya bentuk peniadaan dan adanya bentuk penetapan. Jadi momennya kita mengatakan tidak ada sesembahan. Ya Mas ya. Sekaligus menetapkan kecuali apa? Yang berhak disembah itu Allah saja. Jadi ada penafian, ada penetapan, harus. Kalau hanya penafian saja, nanti punya makna yang bercabang. Orang mengatakan tidak ada sesembahan. Kemudian dia mulai cari tafsiran-tafsiran yang lain. Tapi kalau begitu ada datangkan kecuali Allah saja yang berhak disembah, maka di situ peniadaan dan penetapan itu orang tidak akan lagi ke tempat lain. Ya. Baik. Kemudian nafyul hukmi amma siwal muwahhad wa isbatuhu lah. Menafikan hukum dari apa yang selain yang diesahkan dan menetapkan bagi yang ditauhidkannya, bagi yang diesahkannya. Pemasalan contoh, naqul kita berkata, innahu la yatimmu lil insan at-tauhid hatta yashhadu an la ilaha illallah. Tidak akan sempurna bagi seorang itu tauhid sampai dia berucap, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah sembahan yang berhak, yang benar disembah kecuali Allah. Fayanfi al-uluhiyah amma siwallahi ta'ala. Maka dia menafikan, meniadakan sifat uluhiyah yang hanya diesahkan saja dalam ibadah dari apa-apa selain Allah. Wa yusbituha lillahi wahda, dan kemudian dia menetapkan bahwa sifat uluhiyah itu, keesaan itu hanya milik Allah. Ya. Ini pengertian tauhid dari sisi bahasa dan beliau menjelaskan dari beberapa sudut. Ya. Jadi kalau kita mau membaca kalimat la ilaha illallah, berarti itu ada kalimat yang di situ ada penafian dan apa? Penetapan. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Di sana ada penetapan, ada apa? Penafian. Kalau hanya dikatakan qul huwallahu ahad, Allah itu Maha Satu. Allahus samad, Allah tempat bergantung. Tidak ada di situ apa mah? Penafiannya, maka maknanya akan bisa bercabang bahwa yang Maha Satu itu bukan Allah saja, bisa jadi. Yang tempat bergantung itu bukan Allah saja, bisa jadi. Karena bisa ditafsirkan. Tapi ketika dikatakan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad, di situ makna adanya sesuatu yang tidak bisa kita tafsirkan ke tempat yang lain. Ya. Masya Allah ya. Demikianlah agama Islam sempurna. Demikianlah Al-Quran, ayat-ayat yang terjaga, yang Allah jaga sampai sekarang ini. Sehingga kita bisa memahami apa yang dijelaskan oleh para ulama dari ayat-ayat tersebut. Insya Allah itu barakah. Ya. Kita kalau mau sedikit berpikir itu, memang Al-Quran itu dijaga oleh Allah. Agama yang benar itu agama yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW di dakwah yang para nabi yang terakhir, para rasul yang terakhir. Kalau manusia tidak bisa menerima itu bagaimana? Al-Quran itu tidak berubah, Mas. Mau dihilangkan satu huruf dari ayat saja nggak bisa. Padahal kalau mau berpikir, kalau itu bukan dari Allah, gampang itu manusia berubah-ubah. Orang mau merubah itu gampang sekali. Tapi nggak bisa. Wa fil istilah,
istilah mana tauhid ya. Arrafahu al-muallif biqaulihi. Telah diberikan definisi oleh penulis dengan ucapannya rahimallah. At-tauhid, tauhid itu huwa ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah di dalam ibadah. Maksudnya anta budallaha wahdahu la tusyriku bihi syai'ah. Engkau semata-mata beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan dengan Allah sesuatu apapun dari makhluk-makhluknya. La tusyriku bihi nabiyyan mursalan. Tidak menyekutukan Allah dengan nabi yang diutus. Wala malakan muqarraban. Dan malaikat yang dekat dengan Allah. Wala ra'isan wala malakan atau wala malikan. Tidak pula kepada pemimpin maupun raja. Jadi tidak ada di situ yang diserikatkan, disekutukan dengan Allah. Ya, walaupun nabi yang mulia atau yang diutus atau yang lainnya. Berarti seluruh sesuatu selain Allah adalah makhluk. Jadi tidak ada lagi yang dua. Ya, selain Allah itu semuanya makhluk. Ya. Wala ahadan minal khalqi, dan tidak pula disekutukan dengan seorang pun dari makhluk ini. Bal tafarruduhu wahdahu bil ibadati mahabbatan wa ta'dhiman. Bahkan kita menyendirikan Allah, mentauhidkan Allah saja di dalam ibadah dengan mencintai Allah dan mengagungkan Allah. Waraghbatan, dan ada harapan kepada Allah. Wa rahbatan, dan ada rasa takut juga kepada Allah. Wa muradu asy-syekh, dan dimaksudkan oleh syekh di sini rahimallah at-tauhid alladzi bi'sati rasuli li tahqiqihi, yaitu yang dimaksudkan dengan tauhid adalah apa yang diutus Rasulullah SAW untuk merealisasikan tauhid tadi. Li'annahu huwa alladhi hasala bihi al-iqlal min aqwamihim. Ya. Yaitu sungguhnya dia telah menghasilkan sesuatu dari kekurangan dari apa yang ada pada aqwamihim, pada kaum-kaum yang ada pada mereka. Jadi Nabi SAW itu diutus di tengah kaum yang memang mereka dalam hal tauhid luar biasa, mereka tidak mengerti. Jadi perbuatan-perbuatan kaumnya itu perbuatan-perbuatan yang semuanya itu bentuknya kesyirikan kepada Allah. Seperti contoh kita dicontohkan ya, seperti mereka beribadah haji, tetapi mereka menyebutkan nenek moyang mereka dalam talbiyahnya, memuji-muji nenek moyang mereka dalam talbiyahnya. Kemudian mereka mengelilingi patung yang ada di Ka'bah. Jadi mereka menempatkan patung-patung mereka atau sesembahan-sembahan mereka itu di Ka'bah. Yang mereka keliling juga adalah patung-patung sembahan mereka. Jadi ibadah mereka itu penuh dengan kesyirikan. Dan mereka pun tahu tentang Allah. Artinya Allah yang membangun Ka'bah itu. Ibadah haji itu juga yang diwajibkan oleh Allah. Tapi mereka bersamaan dengan itu apa? Masih juga beribadah kepada patung-patung. Nah, mereka belum mentauhidkan Allah dalam ibadahnya. Bahkan dalam kisah ketika Raja Abraha itu menyerang ke Mekah, ke Baitullah, orang-orang kafir Quraisy itu mengerti yang menjaga Ka'bah ini Allah. Maka mereka tidak melakukan persiapan-persiapan untuk menghadapi. Yakin mereka. Betul, dan keyakinan mereka itu benar bahwa Allah yang menjaga, hanya dalam mentauhidkan Allah dalam ibadah yang khas, mereka masih menyekutukan Allah. Maka Allah pun, sebagaimana dalam kisah, Abraha pun sebelum sampai ke tempat yang dia inginkan, mereka sudah balik kembali. Bahkan dilempar oleh burung ababil dengan batu-batu yang dipegang di mulut-mulut, di paruh-paruhnya sama di kakinya, dilemparkan kepada
pasukan apa? Pasukan gajah, Abroha. Yang terkena batu itu nanti badannya bisa terputus di pertengahan jalan. Itu dikisahkan dalam hadis. Dan gajah-gajah itu tidak mau menuju ke Ka'bah. Mereka balik kembali ke Yaman. Ya. Maka disebutkan apa? Seperti ulat yang makan apa? Daun. Itu badan mereka hancur terkena lemparan tadi. Ini contoh misal ya. Kalau orang tidak mentauhidkan Allah seperti itu, kurang lebih. Wa hunaka ta'rif a'am li tauhid. Di sana ada definisi yang lebih umum dari tauhid. Wa huwa ifradullah subhanahu wa ta'ala bima yakhtassu bihi. Yaitu mengesahkan Allah Ta'ala atau subhanahu wa ta'ala yang maha suci maha tinggi dengan apa yang khusus dengannya. Itu lebih umum dari makna yang disebutkan sebelumnya. Masih ucapan beliau ya, Syekh. Wa anwa'u tauhid salasah. Sekarang jenis-jenis tauhid itu 3, Mas. Ini telah kita ketahui ya. Dan ini merupakan bentuk istiqra', tatabbu' dari para ulama, kemudian mereka menyimpulkan bahwa tauhid itu terbagi 3. Bukan kemudian perkara yang baru ya. Istiqra' dan tatabbu'. Mereka membaca Al-Quran, hadis, kemudian mereka meneliti apa yang ada dalam Al-Quran, hadis, menyimpulkan bahwa tauhid itu ada 3. Berarti ada dalilnya. Al-awwal, yang pertama, tauhidur rububiyah. Tauhid ar-rububiyah. Huwa atau huwa ifradullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala yang maha suci dan maha tinggi, bil khalqi wal malik atau wal mulk wa tabdir. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hal mencipta. Jadi yang mencipta itu siapa? Allah saja maksudnya. Kemudian dalam hal al-mulk, kekuasaan, yang berkuasa siapa? Allah saja. Kemudian at-tadbir, yang mengatur siapa? Allah saja. Itu contoh misal rububiyah. Qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah zat yang mencipta segala sesuatu. Az-Zumar ayat ke-62. Wa qala ta'ala, jangan Allah berfirman, hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illahu. Apakah ada yang mencipta selain Allah yang telah memberikan rezeki pada kalian dari langit-langit dan bumi? Tidak ada ilah, tidak sembahan yang benar kecuali Dia saja. Dia saja Allah maksudnya. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya kekuasaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia atas segala sesuatu berkuasa. Masyaallah. Itu karena al-mulk. Wa qala ta'ala, Allah firman pula, ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah bahwasanya bagi Allah itu hak mencipta dan hak memerintah. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Nah, itu contoh yang berkaitan dengan tauhid rububiyah. Berarti gini kesimpulannya. Ketika orang mengatakan yang menurunkan hujan Allah saja, yang mengatur alam semesta ini Allah saja, yang yang memiliki alam semesta ini adalah Allah saja, maka kita mengatakan ini tauhid dalam bentuk rububiyah, tentang rububiyahnya Allah. Tapi ini belum cukup menjadikan seorang itu muslim. Karena banyak orang mengatakan demikian, tapi ketika disuruh untuk beribadah kepada Allah saja dalam bentuk ibadah-ibadah yang khusus, dia tidak bisa. Dia masih apa, Mas? Oh, masih beribadah pada Allah, kadang juga masih ke tempat-tempat keramat. Atau kalau tempat keramat mungkin terlalu jauh. Mungkin
bertemu dengan syaitan di sana, takut, wah datang aja ke Mbah Dukun, lebih dekat, mungkin masih ada di kota. Atau kalau kata Mbah Dukun bau badannya, ya takut mencium baunya, datang aja ke bapak-bapak yang lain. Kalau saya menyaksikan sendiri itu, dulu kita masih punya amalan dulu ya, tapi ini cerita pengalaman melihat. Jadi kita berkunjung ke beberapa orang berilmu di daerah, kalau nggak salah itu di daerah Temanggung, kalau Wonosobo. Kita berkunjung ke Pak Kiai ini. Di sana juga ada tamu yang lain. Ada tamu yang lain. Kita bersilaturahim, bertanya tentang masalah agama kepada Pak Kiainya. Ya bertanya bagaimana. Berkunjung silaturahim gitu. Tamu yang satu ini malah justru mintanya jimat. Jadi sama-sama bertamu tapi beda. Tujuannya beda sekali. Yang satu minta apa? Jimat, yang kelompok yang ini untuk silaturahim dan bertanya ilmu agama. Itu saja. Jadi ternyata demikianlah manusia itu. Nasi minta jimat. Minta tenang. Ya, kepada kiainya. Saya lupa saat itu apa Pak Kiainya kasih apa enggak, yang jelas dia minta jimat. Saya lupa apakah Pak Kiainya kasih apa enggak, tapi dia datang untuk minta jimat. Masya Allah ya. Ya itulah. Tapi ya setelah itu sholat. Karena sholat di masjid, sholat. Ya itu kondisinya. Atsani at-tauhidul uluhiyah. Yang kedua jenis tauhid al-uluhiyah. Tauhid mengesahkan Allah dalam ibadah. Huwa ifradullah subhanahu wa ta'ala bil ibadah bi alla yattakhid al-insanu ma'allahi ahadan ya'buduhu wa yataqarrabu ilaih. Mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah yang bahwasannya seorang itu tidak menjadikan bersama Allah seorang pun dalam hal ibadah kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tidak kemudian menduakan Allah dalam ibadah tadi. Ada yang diibadai, ada juga yang diibadai pula selain Allah. Nah ini namanya kesyirikan dalam bentuk tauhid. Tauhid uluhiyah. Kama ya'budullaha ta'ala wa yataqarrabu ilaihi. Ya, sebagaimana dia mengambil sesembahan-sembahan selain Allah tadi, beribadah kepadanya, juga di samping itu beribadah kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Al-thalis, yang ketiga, tauhidul asma was sifat. Mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifatnya. Bagaimana maksudnya? Kita tahu bahwa walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan milik Allah itu nama-nama yang baik, maka kalian hendaklah berdoa dengan nama tadi. Berdoa kepada Allah dengan nama-nama tadi. Jadi keadaan nama Allah itu baik semuanya. Maka orang itu ada yang datang menyimpangkan nama-nama Allah itu kepada perkara-perkara yang lain yang mendatangkan kesyirikan. Atau menyamakan Allah dengan nama-nama tadi karena diberikan kepada makhluk. Itu juga bentuk kesyirikan. Contoh ya, penyimpangan dalam nama-nama Allah. Di zaman dahulu, diriwayatkan oleh sebagian sahabat dan nukil oleh Ibnu Abi Hatim, bahwa mereka menjadikan nama sembahan mereka itu dari nama Allah. Itu salah satu bentuk penyimpangan dalam nama-nama Allah. Mereka menamakan sesembahan mereka Uzza. Diambil dari nama apa? Al-Aziz. Dinamakan kepada sembahan mereka Al-Uzza. Itu salah satu bentuk penyimpangan dalam nama-nama Allah. Yaitu tidak menjadikan nama Allah itu sebagai nama yang baik. Ketika mereka berikan kepada sesembahan, berarti nama Allah itu menjadi apa? Menjadi rusak. Itu nama penyimpangan dalam asma Allah. Salah satu bentuknya. Ya. Jadi harusnya nama Allah itu diberikan kepada Allah saja, tapi mereka berikan kepada apa? Kepada sembahannya.
Atau diberikan nama bentuknya manna, bentuk mu'annas ya. Ya, manna. Itu dari kalimat manan. Masukkan kepada manna. Dan kalimat-kalimat yang lainnya yang bentuk penyimpangan itu ada padanya. Dan bentuk penyimpangan pada nama-nama Allah itu banyak. Dan bentuk penyimpangan yang lainnya mereka mentahrifkan, menyimpangkan nama Allah kepada maksud yang lain atau dalam makna yang lain. Itu termasuk apa? Penyimpangan dalam nama-nama Allah. Ya. Baik. Kemudian dikatakan di sini wa huwa ifradullahi subhanahu wa ta'ala bima samma bihi nafsahu. Mengesahkan Allah yang maha suci dan maha tinggi dengan apa yang Allah memberikan nama dengannya dirinya. Dalam nama-namanya, sifat-sifatnya. Wa wasafa bihi nafsahu fi kitabihi. Dan Allah mensifatkan dirinya dengan sifat tersebut dalam kitabnya, Al-Quran. Aw ala lisani Rasulullah SAW, atau atas lisan Rasulullah SAW. Wadhalika bi isbati ma asbatahu. Yang demikian itu dengan menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dari nama dan sifat tadi. Wa nafa ma nafahu min ghairi tahrifin wala ta'tilin. Dan menafikan apa yang Allah nafikan, meniadakannya dari tanpa menyimpangkan makna-makna nama-nama tersebut dari nama-nama Allah, dan tanpa menolak sebagian atau seluruh nama Allah, dan wa min ghairi takyifin wala tamtsilin, dan tanpa membagaimanakan nama Allah atau sifat Allah, dan tanpa menyamakan nama atau sifat Allah itu dengan makhluknya. Baik. Sekarang begini maksudnya. Kita terangkan sedikit apa yang diucapkan oleh beliau ini dalam masalah nama-nama sifat Allah. Baik. Datang kepada kita nama Allah, yaitu nama Allah Ar-Rahman. Maka kita tetapkan nama Allah Rahman itu punya arti. Artinya Mas, bahwa Allah itu Maha Pengasih. Itu arti yang sudah diketahui secara makna bahasa Arab. Kemudian memiliki sifat apa? Sifatnya rahmah. Itu rahmat sifatnya dalam nama Allah itu. Ya. Kemudian ada orang yang mau menyimpangkan makna Ar-Rahman ini dari sifatnya Ar-Rahman itu kepada penyimpangan yang lain. Oh, maksudnya rahmat yang di situ tuh maksudnya adalah Allah itu memiliki tangan mamanya. Atau apa? Allah memiliki kekuasaan. Dan itu ada. Menyimpangkan makna seperti itu ada. Itu contoh saja. Atau kita balik sekarang. Datang pada kita sifat tentang Allah punya wajah. Allah punya wajah. Kemudian disebutkan wajah Allah. Katanya wajah di situ maksudnya Allah itu ada. Ya, maksudnya begitu. Bukan dia tetapkan wajah itu bagi Allah ada, tapi dia mengatakan Allah itu ada saja. Begitu. Nah ini namanya menyimpang. Menyimpangkan makna. Karena apa? Ketika ada wajah Allah, kita menetapkan wajah Allah itu ada. Bukan kemudian Allah itu ada saja. Tidak. Wajah Allah itu ada. Berarti Allah itu berupa sesuatu yang berbentuk. Tapi berbentuk sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya. Maksudnya begitu. Ya. Itu termasuk penyimpangan. Ya. Kemudian wala ta'til. Ini jelas menolak. Gak percaya. Kalau ini jelas. Datang nama dan sifat Allah, katakan nama dan sifat Allah itu tidak ada. Baik sebagian ditolak maupun seluruhnya. Nah ini lebih jelek lagi. Menolak. Tidak beriman. Kalau tadi mungkin beriman tapi masih menyimpangkan makna-maknanya. Kalau ini menolak langsung, tidak percaya. Padahal nas datang tentang nama-nama dan sifat Allah. Dan tanpa takyif. Ya, contoh misal, datang kepada kita nas tentang Allah memiliki telapak kaki. Pada hari kiamat nanti Allah akan datang ke neraka Jahannam dan menutup mulut neraka Jahannam
dengan telapak kakinya ketika manusia dan jin sudah masuk padanya seluruhnya. Kemudian hal min mazid, apakah ada tambahan kata neraka ini. Kemudian Allah memasukkan telapak kakinya, kemudian menutup mulut neraka tadi. Mendengar riwayat seperti ini, hadis seperti ini, kita menetapkan bahwa Allah itu punya kaki. Tetapi kemudian tidak membagaimanakan kaki Allah. Karena kaki Allah itu sesuai dengan kebesaran kemuliaannya. Tentunya tidak sama dengan makhluknya. Betul nggak, Mas? Tetap kaki ada, tapi apakah kakinya Allah itu ada kulitnya, ada kukunya, ada bulu-bulunya? Ya kita nggak tahu. Karena nas Al-Quran dan hadis tidak menyebutkan lebih rinci tentang itu. Kita cukup beriman bahwa kaki Allah itu ada. Apa makna daripada kodam itu ya? Kaki maknanya. Selesai. Membagaimanakan ya nggak ada, karena tidak diceritakan dalam nas tentang bagaimana kakinya Allah. Maka kita serahkan kaifiat bagaimana itu kepada Allah. Kalau kita nanti membagaimanakan, nanti lama-lama muncul dalam pikiran kita, oh pernah saya lihat kakinya si fulan, oh seperti kaki si fulan. Yang satu melihat kakinya kera, oh seperti kakinya kera. Ini ma'udzubillah min dzalik. Subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Jadi kalau kita mau bilang orang itu bisa mentakyifkan kakinya Allah misalnya, maka akan muncul sekian banyak pendapat. Karena setiap orang punya apa? Punya bayangan terhadap apa yang dibayangkan. Yang Endrio sendiri, misalnya Pak Tedio sendiri sesuai dengan apa yang dibayangkan. Nah ini bahaya. Takyif. Ayatnya apa, Mas? Ya ayatnya kita tidak boleh mengkaifiakan seperti mamanya membayang-bayangkan tentang kaki Allah karena tidak ada nasnya. Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir itu ayat umum. Allah itu tidak semisal dengan sesuatu pun. Ya. Kemudian wala tamtsil dan tidak menyamakannya. Ya ini akibat dari takyif tadi. Akibat dari takyif kemudian menyamakan Allah dengan makhluknya. Makanya di dalam beragama kita bisa melihat ada golongan agama yang menggambarkan Allah itu raksasa besar. Ya Mas ya, gambarnya raksasa besar. Ya karena dia menggambarkan seperti makhluk. Pertama bagaimanakan tangannya Allah, kepalanya Allah bagaimana, badannya Allah bagaimana, kaki. Kemudian digambar dalam bentuk apa? Seperti makhluk gambarannya. Dibikin indah. Gambar seindah-indah gambar. Nah ini namanya mentafsirkannya, menyamakan Allah dari segala sisi. Maka sebelum kita melanjutkan pembicaraan ini, kita kasih keterangan sedikit ya. Ketika orang itu menyamakan Allah dengan makhluknya, maka pertama dia bertentangan dengan ayat Quran. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Allah itu tidak semisal dengan apapun, tidak sama dengan sesuatu apapun, dan dia zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Itu yang pertama. Yang kedua, dia telah merendahkan Allah. Dalam menyamakan itu merendahkan Allah. Karena diketahui dalam pepatah Arab ya, bahwa inna saif amdo minal aso. Dikatakan dalam suatu apa? Ketika dia mau merendahkan sesuatu, maka dia mengucapkan seperti ini. Dia ingin merendahkan pedang, maka dia samakan pedang dengan apa Mas? Tongkat yang terbuat dari kayu. Dia mengatakan dalam puisinya bahwa inna saif, sesungguhnya pedang itu amdo minal aso. Sesungguhnya pedang itu lebih tajam daripada tongkat yang terbuat dari kayu. Bagaimana dia bisa mengatakan demikian? Dia telah menjadikan sesuatu yang memang tajam dibandingkan dengan sesuatu yang asalnya tidak tajam. Masa dibandingkan pedang dari besi dengan tongkat dari kayu? Berarti dia telah merendahkan besi tadi, apa? Pedang tadi yang terbuat dari besi. Ini maksudnya, okay? Bagaimana antum bisa menyamakan antara seorang yang mulia dengan orang yang rendah? Berarti engkau telah merendahkan orang yang mulia ketika antum mau menyamakan kedua. Orang itu akan disamakan, akan dibandingkan kalau memiliki posisi yang apa, Mas?
berimbang, baru kemudian dikatakan, oh ini lebih. Tapi kalau sudah tidak ada berimbangnya, kamu samakan, berarti kamu rendahkan orang yang lebih tinggi tadi. Betul nggak ya, Mas? Seperti orang menyamakan, membandingkan Nabi dengan salah satu dari umatnya yang bodoh. Dibandingkan antara Nabi dengan dari umatnya yang bodoh, tidak berilmu. Bagaimana, Mas? Ya, dia telah membandingkan sesuatu yang merendahkan orang yang mulia tadi. Itu contoh besar. Itu memang pepatah Arab itu kadang-kadang luar biasa, mengandung makna yang luar biasa. Ya. Baik, itu kaidah-kaidah yang perlu kita pegang ya. Baik. Kemudian wal muradu al muallifuna, yang dimasukkan oleh penulis di sini kata Syekh Utsaimin rahimahullah, tauhidul uluhiyah, yaitu tauhid al uluhiyah yang dimasukkan dalam pembahasan ini. Itu tauhid dalam mengesahkan Allah dalam setiap peribadahan. Wa huwa alladzi dhalla fihi al-musyrikun alladzina qatalahumun nabiy sallam wastibaha dima'ahum. Yaitulah orang-orang yang telah sesat padanya dari golongan orang-orang musyrik yang Nabi SAW memerangi mereka dan membolehkan darah-darah mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka. Jadi dihalalkan darah dan harta mereka. Wa ardahum, dan kehormatan mereka, wa diyarahum, dan kampung-kampung mereka, wa sabbi nisa'ahum wa dzurriyyatahum, wa aktsara ma yu'alij ar-rasul aqwamahum ala hadan nau' min tauhid, dan menawan para wanita mereka dan anak-anak keturunan mereka, anak-anak kecil, dan paling banyaknya Nabi SAW itu bermuamalah, memperbaiki kaum mereka itu atas jenis tauhid ini. Jadi yang diperbaiki Nabi itu kebanyakannya tauhid jenis ini. Di hati-hati atau di amalan orang-orang kafir Quraisy. Adapun berkeyakinan bahwa Allah itu yang mengatur, yang menciptakan, itu mereka punya keyakinan yang luar biasa. Tapi yang diperbaiki Nabi itu adalah dalam hal tauhid uluhiyah. Ketika mereka diajak untuk beribadah kepada Allah saja, mereka menolaknya, sudah nggak bisa. Yaitu patung-patungnya tidak bisa ditinggalkan, masih menjadi suatu yang disembah, dan seterusnya. Ya. Ini yang paling banyak Nabi itu berhubungan dengan mereka. Allah Ta'ala berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut, ya. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat ini seorang rasul, agar rasul itu mengatakan hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan menjauhi at-taghut, menjauhi syirik. Fal ibadatu la tasihu illa lillah. Maka peribadahan itu tidak akan sah kecuali hanya untuk Allah saja. Tidak akan sah ibadah itu kecuali hanya untuk Allah saja. Azza wa Jalla, yang maha mulia lagi, yang maha perkasa lagi maha mulia. Wa min akhalli bihadat tauhid fahuwa musyrik kafir. Kalau kosong suatu ibadah itu dari tauhid, mengesahkan Allah, maka orang itu menjadi orang musyrik, menjadi kafir. Wa in aqarra bi tauhid rububiyah wal asma was sifat. Walaupun dia itu mengakui tauhid rububiyah dan tauhid asma was sifat. Jadi dia dalam hal ini bagus, dalam hal tauhid asma wa sifatnya bagus. Dalam masalah asma atau tauhid rububiyahnya bagus. Tapi kalau dalam hal ini dia terjatuh, maka dia termasuk orang musyrik dan kafir. Falau furida anna rajulan yukirru iqraran kamilan bi tauhid rububiyah wal asma wa sifat walakinnahu yadhhabu ilal qabri wa ya'budu sahibahu. Maka seandainya diwajibkan bahwa seorang laki-laki itu berikrar dengan suatu ikrar, pernyataan yang sempurna dengan mentauhidkan rububiyah, mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, dan mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifatnya, akan tetapi dia pergi ke kubur, kemudian beribadah kepada penghuni kubur tadi. Au yanduru lahu kurbanan yataqarrabu bihi ilaih
atau dia bernadar dengan suatu nadar untuk mendekatkan diri kepada penghuni kubur tadi. Fa innahu musyrikun kafirun, maka dia seorang musyrik yang kafir, khalidun finar, kekal dalam api neraka. Kalau dia meninggal ya, dalam kondisi itu, kekal dalam api neraka. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, innahu ma yusrik innahu faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahu nar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik, sesungguhnya dia sungguh diharamkan oleh Allah atasnya sorga dan dia tempatnya api neraka. Wa malil zalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu pertolongan. Al-Maidah ayat 72. Wa inna ma kana tauhidu a'zam ma amarallah. Hanya saja tauhid itu adalah perkara yang paling besar diperintahkan oleh Allah. Mentauhidkan Allah maksudnya. Li'annahu al-aslu alladhi yambani alaihi ad-dinu kullu. Sesungguhnya tauhid itulah asal yang membangun atasnya agama seluruhnya. Agama yang datang seluruhnya dari para nabi sampai Nabi SAW itu dibangun di atas tauhid kepada Allah. Walihada bada'a bihi Nabi sallam fi da'wati ilallah. Oleh sebab ini Nabi memulainya dengan tauhid di dalam hal berdakwah, mengajak orang kepada Allah. Jadi pertama kali yang didahulukan Nabi itu adalah tauhid. Ketika mengajak manusia kepada Allah itu dengan tauhid, yaitu mengajak manusia hanya beribadah kepada Allah saja. Wa amara man arsalahu lidakwah an nabda'u bihi ayyabda'u bihi, dan Nabi pun mengutus para utusannya untuk berdakwah untuk mereka atau dia memulai dengan tauhid. Insyaallah. Sebagaimana kisah siapa? Mu'ad Ibnu Jabal ketika diperintahkan Nabi untuk berdakwah di negeri Yaman, itu pertama kali Nabi memerintahkan untuk apa? Untuk dia menyuruh manusia untuk mentauhidkan Allah dalam ibadah. Kemudian baru perintah sholat, ya, dan seterusnya. Ya, ini adalah merupakan suatu yang menunjukkan kepada kita pentingnya beribadah kepada Allah saja, yaitu mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya. Ma'asyiral muslimin, ini hanya bentuk nasihat bagi kita semua. Apapun yang berulang bagi kita bukan perkara yang membosankan, tetapi perkara yang menjadi nasihat, mengingatkan kita kepada hal yang pokok dari ajaran Islam ini, yaitu mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya, mengesahkan Allah dalam ibadah kepadanya. Yaitu yang penting, yang perlu kita ingat, bahwa itulah yang terpenting. Tidaklah orang itu dikatakan sukses kecuali dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia tidak mentauhidkan Allah, walaupun ibadahnya banyak, puasanya banyak, sholatnya Masya Allah, tapi dia masih berbuat syirik, itu tidak akan beruntung. Bahkan dia dikatakan musyrik. Dan ancamannya ketika meninggal dalam kondisi tidak bertobat adalah khalidina fi finnar. Baik, ma'asyiral muslimin, itu yang bisa kami sampaikan. Dan bermanfaat bagi kita semuanya. Monggo kalau ada pertanyaan silakan. Nih. Tauhid kan dibagi tiga. Ya. Iya. Rububiyah sama Iya. Iya. Makanya saya mendengar ada yang membagi, menambah satu lagi tauhid hakimiyah itu apa ya? Hakimiyah. Para ulama membahas itu pula. Itu tidak dikenal ya. Pembagian ini tidak dikenal oleh para ulama terdahulu sampai sekarang. Dan itu muncul di zaman-zaman sekarang di abad 20. Maka yang seperti ini ya kita tinggalkan. Adapun hukumnya bagaimana ya diserahkan kepada para ulama yang membahasnya. Saya belum tahu mengerti masalah ini. Tauhid hakimiyah. Saya juga belum mengerti tauhid hakimiyah itu apa isinya. Itu yang menjadi masalah itu. Sehingga saya tidak banyak membahasnya. Tapi yang jelas itu keluar dari apa yang telah disepakati oleh para ulama tentang masalah ini dari kalangan salaf. Ya, baik. Ya, mengenai tauhid yang tadi Pak Ustaz. Ya. Kalau misalkan ada
orang mengaku tauhid, dia mengesahkan Allah, berarti kan orang tersebut sudah tahu apa yang diciptakan Allah, misalkan kayak malaikat, kayak manusia, dan juga seperti itu. Mereka juga tahu bahwa fungsi-fungsi malaikat juga mereka tahu, ada yang menyampaikan wahyu, misalkan salah satu contoh menyampaikan wahyu kepada Nabi. Nabi Muhammad SAW. Nah, ternyata di dalam mereka mengaku ketahuan mereka itu, ada juga banyak yang mereka mengaku punya pemimpin lain selain dari Rasul gitu, bahkan ada juga yang menganggap sahabat Nabi pun adalah melebihi dari Rasul itu sendiri gitu. Apakah bisa itu dikatakan tauhid, Pak Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, masih berhubungan, Pak Ustaz. Sedangkan itu semua sebenarnya kan sudah banyak diketahui secara dibilang itu tidak tahu dan menjadi rahasia umum. Itu bagaimana untuk solusinya, Pak Ustaz? Karena di Indonesia sendiri kan banyak yang mengaku tauhid, nah, tapi dia menyimpang dari istilahnya menyimpang dari ajaran yang sudah diajarkan berdasarkan Al-Quran dan hadis tadi, Pak Ustaz. Jadi masalah yang berkaitan dengan apa yang dikatakan tadi, cerita panjang tentang masalah ada orang yang mengangkat seorang selain Nabi itu lebih daripada Nabi. Seperti mengangkat sahabat itu lebih tinggi dari Nabi. Yang pertama, ini perbuatan yang haram, tidak boleh. Masalah ini haram, tidak boleh. Karena dia menyelisih daripada apa yang menjadi keumuman dari syariat ini, bahwa Nabi itu adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah dan diutus untuk membawa risalah Nabi atau Rasul. Ya, itu secara umum ya pengertiannya. Kemudian menempatkan seorang sahabat di atas Rasul, ini menyelisihi daripada apa yang sebenarnya. Kemudian kalau berkeyakinan bahwa sahabat itu lebih mulia dari Rasul, berarti dia sebagai seorang ahli bid'ah. Kalau dia berkeyakinan lagi dengan membantah, maka dia bisa jadi orang kafir karena dia menyelisih ayat Quran atau menyelisihi daripada sabda Nabi SAW, yaitu mengingkari ayat Al-Quran. Nah, sisi kekafirannya itu dari mengingkari ayat Allah. Bahwa Rasul itu orang yang mulia, tidak ada yang lebih mulia dari para Rasul yang ada di muka bumi ini. Apabila sahabat itu lebih mulia dari Rasul, berarti dia mengingkari ayat Al-Quran. Ya. Baik, itu yang mungkin yang bisa dikatakan kafir dari sisi itunya. Kemudian tadi yang kedua apa? Mereka sudah dibilang itu tidak tahu, tidak menjadi rahasia umum, Pak Ustaz. Jadi bagaimana seharusnya sikap istilahnya dalam hal ini pemerintah dalam mengatasi itu, Pak Ustaz? Iya, sebenarnya memang kalau kita lihat dari sisi pemerintah, insya Allah mudah-mudahan pemerintah yang baik itu melihat juga dari sisi-sisi agama seperti ini. Orang-orang seperti ini diberi hukuman, diberi nasihat dan dihukuman. Diberi nasihat dulu, kalau nggak mau bertobat diberi hukuman. Itu sebenarnya tugasnya negara yang mengatur kehidupan kita. Ada orang-orang yang menyimpang, ada orang-orang yang menyebarkan sesuatu yang salah, maka diberi nasihat, kalau enggak ya diberi hukuman. Dan itu sesuatu yang baik. Dan Nabi pun mencontohkan demikian. Orang-orang yang menyimpang, orang yang apa? Di zaman sahabat, di zaman Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, orang-orang ini ditangkap yang membuat fitnah, membuat apa? Nabi-nabi palsu yang muncul, ditangkap. Nah, terus. Ya. Begitu. Dan bikin saya bingung itu gini, Pak Ustaz. Dulu pernah ada yang namanya itu apa LDII, Pak Ustaz. Memang mereka mengakui, akhirnya mereka di hadapan MUI mereka melakukan pertobatan, Pak Ustaz. Dan tidak akan mengulangi lagi. Dalam perjalanannya waktu itu juga ternyata mereka pun masih agak menyimpang, Pak Ustaz. Nah, yang jadi pertanyaan yang di situ itu
mereka pun sampai berani mana sampaikan, tapi mereka tidak mau mendengarkan. Yang nggak mau mendengarkan siapa ini? MUI-nya Pak Ustadz. Misalkan kalau misalkan ada yang lapor, wah ini mohon maaf, ini ada kelompok ini melakukan gini ya. Nah, tetapi mereka tuh sepertinya nggak tanggap di Pak Ustadz. Sebenarnya sudah ada itu pembahasan masalah kesalahan-kesalahannya sudah dibahas. Sudah dibahas itu dan sudah dikasih tahu. Sudah dikasih tahu kesalahan-kesalahan. Di antaranya ya, kalau semuanya mungkin panjang waktunya, tapi pokok-pokok yang menjadi suatu yang salah dan itu tidak bisa ditolerir, bukan khilaf. Kalau ada kesalahan yang terjadi khilaf ulama, mungkin nggak dibahas. Nah ini perkara yang pokok dalam masalah usul i'tiqad, ya. Seperti mamanya membaiat manusia di atas satu pemimpin yang ada. Ya ini jelas keluar dari usul i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, disepakati oleh kaum muslimin. Nggak boleh kita keluar dari ketaatan pemimpin yang ada, justru buat ketaatan kepada yang lain. Namanya negara anta beranta. Tahu negara anta beranta? Negara di dalam negara. Iya, itu suatu penyimpangan itu. Nah, pokok-pokok yang lainnya seperti mereka kalau bertemu dengan kaum muslimin yang lain yang bukan golongannya, ya mereka tidak memberikan salam. Dan bahkan bekas sholat orang muslimin yang lain di tempatnya dia pasti dibersihkan karena dianggap najis. Ya, berarti kan dia keluar dari Islam orang itu sebenarnya. Dianggap orang itu keluar dari Islam. Dan itu terjadi dalam akidah mereka. Adapun sekarang terjadi perkembangan terjadi perkembangan mereka tidak melakukan demikian, itu kemungkinan ditutupi saja. Tapi aslinya itu ajarannya. Jadi mamanya panjenengan sholat di tempat dia, jangankan di masjid, di tempat dia, di sajadahnya dia, di rumah saja dicuci. Bukan saja di masjid, di rumah saja yang kamu berhidup dengan dia bersamaan, tapi tempat sholat kamu sejadah dicuci. Nah itu terjadi di zaman tahun-tahun 90-an, saya tahu itu. Sampai cerita seperti itu, dari keluarga yang mengalaminya, kepada keluarga yang lain yang sudah masuk ke dalam golongan ini. Jadi sejadah yang bekas tiap sholat, dia pakai sholat itu malah dicuci. Saudaranya sendiri. Tapi sekarang itu berangsur-angsur nggak ada, entah ditutupi ajaran itu biar orang bisa menerima ajaran mereka secara umum, atau memang sudah hilang. Tapi jelas kayaknya masih ada. Hanya biar bisa diterima dakwahnya kepada masyarakat. Maksud saya, waktu saya nonton di TV itu Pak Ustadz, itu tuh yang hadir itu termasuk dari MUI semua, para ulama-ulama Pak Ustadz. Ya, kemudian apa yang terjadi? Mereka sampai dari orang yang dari MUI itu mengatakan, kalau memang kami salah, tolong tunjukkan di mana kesalahan kami. Nah, tapi mereka itu semacamnya kok nggak ada reaksi apa-apa gitu Pak. Oh begitu. Jadi sebenarnya begini. Jadi sikap-sikap seperti itu sebenarnya sikap yang sebenarnya bisa ditunjukkan. Hanya mereka tidak mau berdebat lagi. Tapi kenapa dibiarkan Pak? Biarkan apa ya? Tetap masih sepertinya nggak ada tindakan Pak Ustaz. Iya, itu kan kalau tindakan itu kaitannya bukan dengan MUI. Kalau tindakan itu bukan dengan MUI. MUI itu hanya memberikan fatwa. Tindakan itu pasti aparat yang berkaitan. Berkaitan dengan masalah tindakan-tindakan hukum atau menindak suatu hukuman, ya bukan MUI. MUI itu hanya memberikan fatwa toh. Nggak ada kekuasaan. MUI nggak punya pasukan. Tapi kok nggak ada fatwanya Pak Ustaz? Hah? Ada. Ada dan diperbarui Pak. Dari tahun 80-an sampai itu saya pernah ada bukunya. Ada. Fatwanya ada, makanya sering baca. Diperbarui. Kalau hanya nonton di TV aja mungkin kurang. Soalnya yang disorot kan hanya kamera tok. Ada itu Pak. Hanya yang ditanyakan oleh panjenengan bahwa eksekusinya bagaimana itu bukan pihaknya, urusannya MUI. Orang ngaku Islam, nggak sholat, nggak popo.
Ya apa-apa. Siapa yang mau nikah? Pindah agama. Definisi la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, itu boleh tidak kita katakan seperti ini bahwa Tuhan itu banyak, Yesus itu Tuhan, Buddha itu Tuhan, Iya. tetapi yang Berhak, benar. hanya Allah saja begitu. Iya, boleh, Jadi nggak Tuhan apa-apa. itu banyak gitu ya. Ya, itu artinya penjelasan secara makna. Iya. Kalau penjelasan secara yang apa dalam la ilaha illallah dijelaskan dulu, kemudian dijabarkan dengan penjelasan tadi, boleh. Jadi maksudnya Tuhan itu definisinya kan sesuatu yang disembah. Sembah, banyak memang. Banyak, gitu. Banyak, bahkan kita tidak bisa menafikan orang-orang itu untuk tidak punya. Mereka pasti mengakui itu sembahannya. Tapi kita katakan pada mereka, sembahan-sembahan itu kamu sembah. Tapi yang benar, yang berhak disembah kecuali hanya Allah saja. Tidak ada disembahan. Yang benar, yang benar, Yang benar. yang benar. Lama bisa hakimnya itu. Saya komplain. Gak benar lah. Enggak ada itu. Memang di situ ada yang ditakdirkan. Memang bahasa Arab luar biasa ya. Allah Maha Sempurna. Ada la ilaha, itu ada yang ditakdirkan, situ kalimatnya dibuang. La ilaha ilaha bihaqqin illallah. Bihaqqinnya itu. Tersembunyi itu dalam Kan ada la nafiyah li jins. Kan asalnya kalimat itu bentuknya mubtada khobar. Kemudian ada la nafiyah li jins, maka la ilaha tanpa alif lam, nafiyah li jins mansub di situ. La ilaha illallah. La ilaha. La ilaha bi. Nah, bihaqqin. Jadi khobarnya hilang. Isim la, kemudian khobarnya bentuknya jar wa majrur. Ya. Malah ini Pak Ustaz. Ada seseorang, Iya. misalkan, sudah aku pokoknya mereka mau ngapain, yang penting aku beribadahnya kepada Allah. Ya. Padahal orang tersebut tahu dia itu melakukan kesalahan, tapi jawabannya seperti itu gimana Pak Ustaz? Boleh nggak? Jadi omongan dia itu sudah benar. Omongan bahwa apapun yang terjadi, yang penting saya beribadah hanya kepada Allah. Ya, berarti dia seorang yang bertauhid. Kemudian mengatakan apa tadi? Padahal dia melakukan banyak kesalahan. Melihat orang lain kesalahan, tapi dia tuh nggak mau tahu gitu Pak Ustaz. Ya, itu dari sisi lain. Jadi yang jelas dia dalam kebenaran iya, dalam menyembah Allah betul. Dalam sisi lain dia salah dalam hal apa? Dia tidak berdakwah. Ya, itu yang salah. Tapi bukan kemudian dia itu luntur daripada Iya. tauhidnya, enggak. Tetap dia punya kesalahan. Dan manusia itu tidak lepas dari kesalahan. Kesalahannya itu masih ringan dibandingkan dengan dia kalau berkata bahwa tidak ada sembahan kecuali Allah, kemudian dia beribadah kepada yang lainnya, itu kesalahan total. Tapi kan kadang ada orang cara nggak tertib, nyembah patung. Ya, Ini patung itu cuma sebagai apa ya? Kasarah. sebab Simbol saja. Saya itu nyembahnya sama Allah, bukan sama patung. Ya. Saya nggak pernah nyembah sama patung. Ini cuma simbol saja supaya saya itu ada tempat untuk. Nah, saya nggak nyembah mengantarkan kepada Allah. Kalau itu termasuk pembahasan dalam syirik asghar dan syirik akbar. Masih dalam syirik, tapi masih syirik asghar minimal. Karena dia masih menyembah kepada Allah dalam keyakinannya. Tetapi dia menjadikan itu sebagai sarana. Nah, sarana yang tidak pernah dijadikan Allah sebagai sarana, maka dia termasuk syirik asghar. Tapi kalau dia berkeyakinan, itu akbar, menjadi akbar. Beri keyakinan bahwa itu bisa membantu gitu. Ya, bisa membantu dan segala macam. Bukan menjadi sebagai simbol atau sarana saja, atau sebagai suatu yang menggerakkan dia saja. Nah, maka dia ketika menyatakan itu yang bisa segalanya atau bisa, maka dia telah mensyirikkan Allah akbar. Asgornya dari sisi apa yang Allah tidak syariatkan dijadikan syariat bagi dia. Itu asgor. Iya. Seperti orang datang ke kuburan misalnya, dia
menjadikan wasilah sahib ini. Dia bilang, saya yakin Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mematikan, menghidupkan, Allah pokoknya yang kalau saya minta itu Allah yang mengabulkan semuanya. Tapi ini sebagai sarana saja, karena dia orang yang baik, orang yang soleh. Maka saya kalau diri saya yang kotor ini, kata-kata saya susah diterima oleh Allah. Maka saya melalui orang ini untuk menyampaikan kepada Allah. Tapi dia yakin, nah ini keyakinannya ini yang membuat dia itu masih percaya tentang adanya Allah. Maka dia hanya jatuh ke syirik asgor. Syirik asgornya apa? Dia menjadikan satu sebab yang Allah tidak menjadikan itu sebab. Itu asgornya. Kalau dia semata-mata minta kepada penghuni kubur ini, semata-mata minta, akbar jadinya. Ada perkara-perkara yang disebutkan para ulama itu bentuk orang datang ke kuburan itu ada pertama dia menjadikan kuburan itu sebagai tempat satu-satunya meminta saja. Meminta pada penghuni kubur ini. Dan itu ada. Ya Syekh Fulan tolonglah saya ini, tolonglah saya. Langsung mengatakan pada kalimat ya Syekh Fulan. Jadi doanya itu kepada Syekh Fulan ini. Ini akbar. Langsung. Ada yang kedua, dia jadikan wasilah saja. Tapi dia yakin Allah yang masih memberikan semua. Ini asgor. Singkat cerita ya. Ada lagi yang haram. Haram itu dia datang kepada penghuni kubur ini. Dia menyebutkan tentang kedudukan-kedudukan orang ini. Kedudukan-kedudukan saja. Kedudukan orang ini, bahwa engkau punya kedudukan demikian, demikian, kedudukan demikian, demikian. Maka melalui ini mungkin demikian, kemudian ini haram, ini tak boleh, haram. Ya, menyebutkan kedudukan orang ini. Jadi bukan orang itu tapi kedudukannya. Disebutkan kedudukannya. Nah itu haram, sifatnya haram. Kalau Minta izin apa? sama pemilik kubur. Nah itu orang goblok namanya izin orang. Iya. Maksudnya apa kalau izin? Contohnya gini, yang saya pernah ketemu ya, dia datang ke kuburan. Saya tanya, mau apa mas? Saya mau minta izin. Besok saya mau menikah, saya minta izin sama mbak saya. Oh iya, ada. Minta izin. Ada itu ya. Kalau dia punya keyakinan minta izin tuh artinya dia menghormati orang yang sudah meninggal ini karena itu bukan nggak apa-apa, kebid'ahan, keharuman, haram. Ini kan bukan meminta ya, bukan minta doa ya, tapi hanya izin saja. Ya, berarti dia orang gila, ya, bisa orang gila dari sisi dia orang edan, atau dia orang waras tapi ini perbuatan haram. Ya, artinya dia itu orang bisa jadi orang gila karena ngomong sama orang yang dalam kubur. Atau kalau dia sehat, jadi perbuatannya haram. Iya. Begitu ya? Iya, ada itu juga emang.